Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Mail. Kali ini kita akan membahas tentang turunan, penggunaan turunan. Oke, spesifiknya mungkin kita akan membahas tentang maksimum dan minimum. Ya, jadi kita masuk tentang definisinya. Jadi kalau kita punya fungsi f dengan daerah definisinya df, kemudian kita bisa punya sebuah titik namanya C ya. C itu anggota dari df. Maka yang pertama, fungsi f itu disebut mencapai maksimum di titik C bila fc-nya lebih dari atau sama dengan fx untuk setiap x-nya anggota df. Jadi nilai dari fc-nya sendiri dikatakan dengan nilai maksimum. Kemudian fungsi f disebut mencapai minimum di titik C bila fc-nya itu lebih kecil atau kurang dari sama dengan fx untuk setiap x yang anggota daerah definisinya atau daerah asalnya. Dan kemudian nilai dari fc itu sendiri disebut dengan nilai minimum. Oke, titik di mana f mencapai maksimum atau minimum dikatakan dengan titik ekstrim ya. Jadi titik di mana f mencapai maksimum atau minimum dikatakan dengan titik ekstrim. Oke, ya kita lihat ini ada 3 grafik. Jadi dari 3 grafik ini ya kita lihat yang grafik yang pertama yang sebelah kiri ini. Jadi dia mempunyai maksimum dan minimum. Jadi yang maksimumnya berarti yang ini ya, nilai Y paling tinggi ini, sedangkan minimum nilai Y paling rendah. Untuk grafik yang kedua, ini tidak bisa kita tentukan nilai maksimum dan minimum ya, karena dia ini grafiknya berlanjut gitu ya. Terus kemudian yang grafik yang ketiga, ini dia punya nilai minimum, itu yang paling kiri ya, pada saat Y-nya sebelah kiri itu. Nah, sedangkan maksimum tidak ada karena di sini ya ada bolong begini ya, berhingga gini ya. Jadi nggak bisa kita tentukan fix gitu ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jadi f itu belum tentu ada gitu ya. Untuk barang fungsi f itu belum tentu ada maksimum atau minimum atau titik ekstrimnya gitu ya. Jadi ada sebuah teorema yang ini yang powerful. Jadi bila f continue dan daerah definisinya berupa selang tertutup, ini ya, ada selang tertutup A, B, maka f pasti memiliki titik maksimum dan titik minimum gitu ya. Jadi ini teoremanya. Jadi kalau dia selangnya tertutup, pasti dia mempunyai titik maksimum dan minimum. Oke, sekarang kita berbicara tentang titik kritis. Jadi ada 3 grafik lagi. Nah ini, oke ini satu lagi ya. Jadi, nah coba kita perhatikan dari titik yang pertama ini, yang grafik yang pertama ini berarti ada maksimumnya sebelah kiri, minimumnya sebelah kiri dengan interval tertutup ini ya, dari yang sebelah kiri ini sampai ini. Kemudian artinya berarti yang pertama ini maksimum dan minimumnya berada pada ujung-ujung interval gitu ya. Terus untuk grafik yang kedua ini maksimum dan minimumnya di sini, di perubahan itu, perubahan fungsinya, awalnya turun jadi naik, awalnya naik jadi turun gitu ya. Artinya ini namanya titik stasioner ya. Nah, jadi maksimum dan minimumnya berada pada titik stasioner. Terus yang ketiga ini dia grafiknya berupa tajam ya. Nah ini namanya titik singular ya. Jadi bisa jadi fungsi itu mempunyai maksimum di titik singularnya. Nah, dan minimumnya yang paling ini ya, minimum di sini yang paling bawah ini. Oke gitu ya. Sehingga kemungkinan lokasi dari titik ekstrim itu ada 3 ini. Ada titik ujung interval, titik stasionernya, atau titik di mana f aksen x-nya sama dengan 0. Terus yang ketiga itu titik singular, yaitu titik di mana f aksennya tidak ada. Jadi ya. Jadi nah, kemudian titik-titik yang 3 ini, A, B, C, D ini biasanya disebut dengan titik kritis. Oke ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Jadi tentukan semua titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 3 per 2x kuadrat dikurang 2 untuk x-nya dari min 2 sampai dengan 2. Oke, dari soal ini kita lihat
titik ujung intervalnya adalah min 2 dan 2. Oke, berarti kita dapat X-nya 1, min 2 dan X-nya 2. Terus kemudian titik stasionernya berarti apa? F aksen X-nya sama dengan 0. Berarti kita turunkan. Cari turunan pertamanya apa? Jadi 3X kuadrat. Ya, jadi apa? 6X dikurang. Oke, turun aja dulu ya. Berarti 3X kuadrat dikurang dengan jadi 3X ya. Sehingga 3X-nya bisa kita keluarkan. Ini yang sama dengan 0. Jadi 3X kali X minus 1 sama dengan 0. Akibatnya kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi titik yang 4 ini, min 2, 2, 0, dan 1 ini kita masukkan ke fungsi awal ya. Jadi jangan ke turunannya tetapi ke fungsi awal. Sehingga kita dapatkan untuk F min 2 pangkat 3 dikurang 3 per 2 kali min 2 pangkat 2 dikurang 2. Dapat dia min 16 ya. F2-nya dapat dia 0. F0-nya 0 pangkat 3 kurang ini ya, kurang 3 per 2 per kali 0 pangkat 2 kurang 2 sama dengan min 2 ya. Dengan cara yang sama kita dapatkan F1 sama dengan min 5 per 2. Nah, coba kita perhatikan dari nilai-nilai ini, min 16, 0, min 2, min 5 per 2. Kita bisa mengatakan bahwa yang paling maksimum di sini adalah 0 dan yang paling minimum adalah min 16. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa titik ekstrimnya adalah min 2, min 16, itu berarti untuk F-nya minimum, dan 0, min 2 ya. Iya, 0, min 2. Maaf, ini salah. Berarti berikutnya adalah yang paling maksimumnya adalah 2, oke ya. Jadi ini titik maksimumnya berarti di titik 2,0 ya, itu pada saat F-nya maksimum ya. Oke, nah itu. Jadi berikutnya kita lihat contoh yang kedua ya. Jadi tentukan dua buah bilangan tak negatif yang jumlahnya 12 dan hasil kalinya maksimum. Oke, jadi untuk menjawabnya kita lakukan yang pertama, misalkan ya dua bilangan tersebut ya, misalkan X dengan Y. Nah, akibatnya kalau X dengan Y, maka X-nya itu pasti berada mulai dari 0 sampai 12. Begitu juga dengan Y gitu ya. Nah, jadi salah satu aja kita ambil. Terus kemudian fakta yang berikutnya adalah bahwa jumlahnya 12, berarti X tambah Y sama dengan 12. Kalau X tambah Y sama dengan 12, berarti Y-nya kita bisa tuliskan dalam 12 kurang X ya, atau boleh juga dibalik, X sama dengan 12 kurang Y. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan nanti Y sama dengan X, 12 kurang X. Oke, nah kemudian kita harus misalkan hasil kalinya L, X kali Y. Karena nanti Y-nya sudah kita tulis dalam 12 kurang X, berarti kita ganti. Jadi begini ya, X kali 12 kurang minus X sama dengan 12X kurang X kuadrat. Nah, titik ujungnya tadi 0 dan 12. Sekarang berarti titik stasionernya. Berarti kita turunkan terhadap X ya, turunan pertama gitu maksudnya. Aksen X sama dengan 0. Berarti 12 dikurang 2X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6. Kemudian ini yang X sama dengan 0, X sama dengan 12, X sama dengan 6. Ini yang kita ujikan. Ya, sehingga kita dapatkan kalau L-nya 0 kan berarti masukkan ke 12X kurang X kuadrat, berarti kan 12 kali 0 dikurang 0 kuadrat 0 ya. L12-nya juga 0. Kemudian L6-nya ada 12 kali 6 dikurang 6 kuadrat ya, sama dengan 72 dikurang 36 sama dengan 36. Nah, coba kita bandingkan 33 ini yang paling maksimalnya adalah 36. Sehingga kita bisa mengatakan atau kita mengatakan bahwa X-nya sama dengan 6. Yang ini ya. Terus Y-nya kan tadi 12 kurang X atau 12 kurang 6. Jadi kita bisa mengatakan nilai maksimumnya adalah 36 dengan X-nya sama dengan 6 dan Y-nya juga sama dengan 6. Begitu ya, gampang. Oke, jadi kalau mau diuji berarti benar ya. Jumlahnya 6 tambah 6, 12, 6 kali 6, 36. Kalau yang lain, misalkan yang jumlahnya 12, berapa lagi? 1 dengan 11 kan jumlahnya 12 juga. Tapi kalau dikalikan kan 11 gitu ya. Jadi yang paling maksimum adalah pada saat 6, X-nya 6, Y-nya juga 6. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.